Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Innal hamdalillah ahmaduhu hamda syakirin wa ashkuruhu syukral hamidin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummata wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin wa nusalli wa nusallimu ala man bu'itha bil huda nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin amma ba'd falaqad qala Allah ta'ala في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah selesai kita berbicara tentang sosok yang agung ini. Sosok yang dipuji bukan hanya oleh sahabat-sahabatnya, bukan hanya kemudian dipuji, disebut dan disanjung keagungannya oleh lawan-lawannya. Bahkan pujian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb pencipta alam semesta, yang telah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin azim, berada di atas agama yang agung, berada di atas akhlak yang luhur. Pujian yang langsung datang dari langit yang ketujuh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang sosok yang agung ini, akan melahirkan pada kita kecintaan kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, menumbuhkan rasa cinta kita, membangkitkan cinta kita, membangkitkan emosi kita, kerinduan kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang kecintaan kita kepada beliau tidak sama dengan kecintaan kita kepada siapapun. Kecintaan kita kepada beliau adalah aslun min usulil iman. Kecintaan kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah salah satu dari pokok-pokok keimanan, dasar keimanan, pondasi keimanan, yang bisa jadi iman dan tidak imannya kita dinilai dari cinta atau tidak cintanya kita pada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi menegaskan di dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kamu sampai aku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia jadikan sebagai orang yang paling ia cintai. Min waladihi, melebihi kecintaan ia kepada putranya sendiri, kepada orang tuanya sendiri, wan nasi ajmain, dan kepada siapapun dari manusia yang ada ini. Cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam itu adalah aslun min usulil iman, salah satu dari prinsip-prinsip keimanan yang harus ada di dalam hati kita, kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ikhwatul iman rahimakumullah, berbicara tentang cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam susah untuk didefinisikan. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa sangat sulit untuk kita mendefinisikan bagaimana cinta itu. Memberikan batasan bagaimana cinta itu sangat susah. Tetapi kecintaan itu ada tandanya. Cinta itu ada wujudnya, ada hakikatnya. Sehingga tidak cukup klaim kita mengatakan bahwa cinta kita cinta kepada Nabi. Tidak cukup itu, tetapi perlu ada wujud, perlu ada bentuk, ada tanda bagaimana kita cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak para ulama menyebutkan bahwa di antara hakikat kecintaan kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah di antara bentuknya ittiba'uhu, diwujudkan dalam bentuk kita meneladani, mencontoh, meniru beliau sallallahu alaihi wasallam.
Di anal muhibba liman yuhibbu yaqtadi. Orang yang cinta itu wujudnya adalah dia akan meniru, mencontoh siapa yang ia cintai. Wujud kecintaan itu selain diperlihatkan dalam bentuk mencontoh, meniru baginda Nabi SAW, maka di antara bentuknya yang lain adalah asyauq ila liqaihi. Ada rasa rindu, ingin kita berjumpa, ingin kita bertemu. Kecintaan itu diwujudkan dalam bentuk selalu kita mengingat. Tidak ada hari kecuali kita mengingat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan salam kita sampaikan salawat kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Dan wujud cinta itu bisa kita perlihatkan dalam bentuk adzabbu anhu wa nusratuhu. Bagaimana kita membela Nabi alaihi salatu wasallam, menjaga sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, menjadi orang yang terdepan di dalam menjaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dicontohkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain sebagai orang yang paling cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak ada orang yang kecintaannya mampu mengalahkan cinta para sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Seorang Thauban, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang disebut dengan Thauban, mantan budak Nabi alaihi salatu wasallam, seorang yang sangat cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan tidak pernah sabar kecuali harus bertemu, melihat Nabi alaihi salatu wasallam. Suatu hari dia datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam dalam rupa yang sudah berubah. Tubuhnya sudah berubah, fisiknya berubah, raut mukanya berubah. Terlihat kesedihan pada muka seorang Thauban radhiyallahu an. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun kemudian bertanya, "Ma ghayyara launak?" Wahai Thauban, apa gerangan yang merubah warnamu? Mukamu berubah, tubuhmu berubah. Apa gerangan yang membuat dirimu bisa berubah seperti ini? Qala ya Rasulullah, ma bidurrun wala waja'un ghaira anni idza lam araka ishtaqtu ilaik wastawhashtu wahsyatan syadida hatta arak. Kata Thauban, ya Rasulullah, saya tidak punya penyakit, saya tidak sedang sakit, tidak ada madarat yang menimpa diri saya kecuali satu saja. Saya apabila belum melihat Anda, saya rindu. Sehari saja saya tidak melihat Anda, saya rindu. Saya merasakan keterasingan yang luar biasa. Istauhashtu wahsyah syadidah. Saya merasa keterasingan yang luar biasa sampai saya bisa berjumpa dengan Anda. Kemudian Thauban, thumma dzakartul akhirah wa akhafu an la araka hunak. Kata Thauban, kemudian saya mengingat tentang akhirat dan saya ingat kalau sudah sampai di akhirat, saya khawatir saya pun di akhirat tidak berjumpa dengan Anda. Kenapa? Li'anni araftu annaka turfa'u ma nabiyyin. Karena saya sangat tahu nanti di akhirat Anda bertempat di surga paling tinggi bersama para nabi. Sedangkan saya di mana tempatnya? Wa inni in dakhaltul jannah kuntu fi manzilatin hiya adna min manzilatik. Kalaupun saya dimasukkan dalam surga, tentu posisi saya jauh berada di bawah posisi Anda wahai Rasul alaihi salatu wassalam. Wa illam adkhul la araka abadan. Dan kalau Allah takdirkan saya tidak masuk surga, waliyadu billah, selamanya saya tidak akan pernah melihat Anda. Kecintaan seorang Thauban yang luar biasa kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kerinduan yang luar biasa. Satu hari beliau tidak melihat Nabi, merubah
fisik seorang Thauban sampai beliau berjumpa dengan Nabi SAW. Yang dengan itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan firman-Nya, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Maka siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul-Nya, niscaya mereka akan bersama para nabi, bersama para siddiqin, bersama para syuhada, bersama para salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka lah sebaik-baik teman dekat. Jangan bertanya tentang seorang Abu Bakar radhiyallahu an, manusia yang paling cinta kepada Nabi SAW. Suatu saat Nabi SAW duduk bersama para sahabatnya dan beliau bercerita, kata Nabi SAW, "Innal abda yukhayyaru." Ada seorang hamba yang diberikan pilihan antara tetap hidup di dunia atau berjumpa dengan Rabb-Nya. Fakhayyara liqa' rabbih. Ternyata hamba ini lebih memilih berjumpa dengan Allah. Mendengar itu Abu Bakar menangis. Mendengar itu Abu Bakar menangis dan mengatakan, "Fidaka abi wa ummi." Aku jadikan ayah dan ibuku sebagai tebusannya wahai Rasulullah. Heran para sahabat yang lain. Nabi cuma mengatakan ada seorang hamba yang diberikan dua pilihan antara hidup di dunia atau bertemu dengan Rabb-Nya. Ternyata dia lebih memilih berjumpa dengan Rabb-Nya. Kok Anda menangis? Cengeng sekali Anda ini Abu Bakar. Ini bukan seorang Abu Bakar yang cengeng, tapi beliau sangat tahu, saking besarnya cinta seorang Abu Bakar kepada Nabi SAW, faham, tahu firasat. Ini adalah berita tentang kematian beliau, bahwa Nabi tidak akan lama lagi hidup. Nabi sedang berbicara tentang diri beliau sendiri, bahwa Allah memilih untuk Nabi dua pilihan, Anda mau tetap di dunia atau berjumpa dengan Allah. Seorang yang cinta faham apa yang diperasaan orang yang ia cintai. Maka Abu Bakar menangis, dan itu baru diketahui setelah Nabi meninggal. Para sahabat baru faham, oh ini yang menyebabkan dulu Abu Bakar menangis. Syauq, kerinduan, kecintaan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah, maka kalau kita ingin mewujudkan cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam, bacalah sejarah para sahabat, bagaimana mereka mencintai Nabi alaihi salatu wasallam. Sikap mereka yang ingin selalu meniru Nabi sebagai wujud cinta beliau, cinta mereka pada Nabi alaihi salatu wasallam. Seorang Abdullah ibn Mas'ud, seorang Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu an, yang disebut sebagai orang yang paling asyaddun nasi mutaba'atan, orang yang paling ingin meniru Nabi alaihi salatu wasallam. Saking cintanya, ingin segala apa yang kemudian dilakukan Nabi ditiru oleh seorang Abdullah ibn Umar radhiyallahu an. Pernah suatu ketika beliau berjalan, kemudian tiba-tiba beliau berhenti tanpa ada hajat sedikit pun, tidak ada kebutuhan untuk berhenti. Tiba-tiba berhenti, sehingga para sahabat bertanya, wahai Abdullah ibn Umar, kenapa Anda berhenti di sini? Tanpa satu hajat pun, bukan untuk istirahat, bukan untuk makan, bukan untuk buang hajat, tapi kenapa Anda berhenti di sini?
Maka Abdullah bin Umar mengatakan, dulu saya pernah berjalan bersama Nabi SAW dan beliau berhenti di sini, maka saya pun berhenti di sini. Hari ini saya berhenti di sini. Cintanya sahabat. Belum sahabat-sahabat yang lain bagaimana mereka tidak pernah ada yang terfikirkan kecuali adalah Nabi kita SAW, keselamatan Nabi, kesehatan Nabi. Perang Uhud menjadi perang yang banyak memberikan kita pelajaran-pelajaran bagaimana kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW. Ya. Ketika kekalahan yang dahsyat menimpa kaum muslimin sehingga beliau SAW dikhabarkan, diisukan, terbunuh. Maka di saat pasukan itu pulang, datanglah seorang wanita Ansar yang telah mengirimkan suaminya, mengirimkan anaknya, saudaranya, dia kirim untuk ikut berperang. Begitu pasukan datang, dia tidak sedikit pun menanyakan bagaimana suami saya, bagaimana anak saya, bagaimana saudara saya, bagaimana. Tidak ada satu kerabat pun yang ia tanya kecuali saya ingin tahu bagaimana Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW? Ya. Dia baru merasa nyaman, merasa tenang ketika disebut oleh persahabat, huwa amamak. Beliau berada di hadapan Anda. Itulah Rasulullah. Tidak mau para sahabat melihat Rasul SAW tersakiti, terluka. Itulah cinta yang dicontohkan oleh para sahabat Rasul SAW kepada kita. Hari ini sosok Nabi SAW tidak ada di hadapan kita. Untuk mewujudkan seperti cintanya para sahabat sulit. Beliau telah berada di Rafiqul A'la, di sisi Allah Subhanahu wa taala, di surga. Maka bentuk kecintaan kita kepada Nabi SAW hari ini adalah bagaimana kita cinta kepada sunnah-sunnahnya, rindu kepada sunnah-sunnah Nabi SAW, rindu kepada ibadah-ibadah Nabi SAW, rindu untuk mendengar qala Allah wa qala Rasulullah SAW. Karena sampai hari ini perkataan Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara bentuk bagaimana kita hari ini bisa mewujudkan cinta kita kepada Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mencintai Nabi SAW, dikumpulkan bersama Nabi SAW, berada di barisan Nabi di yaumul qiyamah, di belakang liwaul hamd, bendera pujian yang akan dipegang oleh Nabi SAW, karena Rasul mengatakan yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seorang manusia nanti akan dikumpulkan, dibangkitkan di yaumul qiyamah, berada bersama siapa yang ia cintai. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunuban ya Ghaffar. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. وأقيم الصلاة.